sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat
Yesus adalah kemenangan kita. Sekalipun dalam kekelaman kita akan bersama-sama dengan Dia. Karena Dia selalu menyertai kita. Dia memegang tangan kita. Amin. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kita, takkan gentar langkahku. Dia angkat tangan kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah terlewati, karena Dia beserta kita. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Kita sama angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita mau bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap nafas yang Kau beri Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap detak jantung kami yang masih berdetak. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di sini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua perkenanan-Mu dan semua kebaikan-Mu yang selalu mengalir dalam setiap musim hidup kami. Sekarang kami akan memberi persembahan kami Tuhan,
Kami percaya, kami memberi dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan, Kau terima persembahan ini Tuhan, untuk sebagai alat kemuliaan-Mu, dan sebagai pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome to IFGF Lamongan Indah. Bersama saya Aaron Kristanto, berikut adalah iNews minggu ini. Doa pengurapan diadakan setiap Selasa di gereja. Hello Super Youth, don't forget to join us on Super Youth Service on Saturday at 6 p.m. Sekolah minggu akan diadakan di lantai 2 ruang iKids. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Zakheus. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Doa pagi akan diadakan dari hari Senin hingga Kamis melalui Zoom dan diadakan pada hari Sabtu di gereja. Aiman akan diadakan pada sore ini pukul 4 di gereja. Firman akan dibawakan oleh Bapak Elias dengan judul Kesempatan Kedua. Asalnya gratis. Edisi apa? Bukan. Apa ada? Ada lomba, ada games, ada makan-makannya. Utayut. Bukan, udah lewat itu. Apa ada lagi? Acaranya tanggal 25 Agustus jam 3 sore. Independent Day. Iya, betul. Jangan lupa teman-teman buat datang dan meriahkan acara Independence Day di gereja ini tanggal 25 Agustus jam 3 sore. Kami tunggu ya. Bye. Jemaat dihimbau untuk aktif dalam pembangunan gereja dengan menyisihkan 10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Kami mengajak jemaat untuk dapat berbagi kepada sesama melalui iShare. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Marta. Selamat ulang tahun dan happy anniversary untuk jemaat di minggu ini. Wish you all the best. Demikian untuk iNews minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui YouTube, Instagram, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission. Connect with God and make disciples. Alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Hal yang baik, hal yang kurang baik, hal yang menyenangkan, keberhasilan, kemenangan, atau bahkan kegagalan. Tetapi satu hal yang kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak berjalan sendiri. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk kita terjatuh, saat itulah yang kita lakukan adalah bangkit, berseru kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan, barang siapa berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama pagi hari ini, dengan segenap kerinduan hati, kita mencari Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku aman di dalam Engkau. Engkau ada bersama kami. Engkau berjalan bersama kami.
Dan kami akan berseru. Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Mari setiap kita bisa bangkit berdiri. Ya Tuhan, ini hati kami Yesus. Dalam hidupku takkan luput dari kasih-Mu Kau besertaku. Sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesakku, Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hamili, ku terkagum. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Yes Tuhan, Kau beri bagi setiap kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Sekalipun Engkau meninggalkan kami, ini yang kami percaya Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesakku, Kau bersamaku. Rasakan saat ku terjatuh, Kau angkatku. Kau menghampiri kami Tuhan. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Ya Tuhan, kini kami rasakan. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau Kasih Yesus besar. Oh, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Sebab besar kasih Yesus buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. temukan aku, beri harapan untukku hidup. Ya, benar Yesus. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Engkau menangkap setiap kami. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukan
menghampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami menghampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Masuk lebih lagi. Kau ada di sini ya Tuhan. Dimanapun kami berada pagi hari ini, dimanapun kami berdiri, Tuhan, Tuhan, kami yang hancur hati Tuhan, kami yang mengalami kegagalan, kami yang jatuh. Tuhan, Engkau menemui setiap kami. Lepaskan kekuasaan-Mu bagi setiap kami. Pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Kami tiba, kami tiba. Ayo berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Ayo berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Orang siapa yang datang kepada Tuhan dan berseru mencari nama, mencari Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab apa yang menjadi seruan hati kita. Setiap kita pagi hari ini yang mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan, mengalami kelemahan, ayo datang kepada Tuhan, berseru, cari Tuhan lebih lagi. Ya, Tuhan menemukan kita. Tuhan mendengar setiap kita.
Tuhan menjawab apa yang menjadi seruan hati kita. Berseru sebuah tindakan dari hati kita. Kesungguhan hati kita. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan. That's why I trust you. That's why I trust you. Shout for Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Yes, I trust in God. Dia penyelamat kita. Who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, sebab Dialah penyelamatku. Dia tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. He will never fail. I serve the Lord, and He heard. Amin. Yes, Tuhan menjawab setiap kita. Tuhan mendengar setiap seruan hati kita. I serve the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Sebab itu kami percaya. I serve the Lord, and He heard, and He answered. I serve the Lord, and He heard, and He answered. I serve the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata bagi setiap kami. Engkau hadir di setiap hidup kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya, ketika kami berseru, Engkau mendengar setiap kami. Engkau menjawab setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu percaya Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau benteng keselamatan kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu kami puji apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh menyentuh setiap hati kami.
menjamah setiap kami. Dan kami menjadi pribadi yang tidak sama lagi Tuhan. Kami menjadi pribadi yang selalu tangguh, tidak goyah, kuat. Walaupun badai menghadang, tapi kami tetap kuat sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berikan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Kau berkati Pastor Teresia yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Kau berkata-kata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pagi hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IFCF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our passion. Connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita beribadah, ya, saya mau memberikan satu pengumuman singkat, saudara. Kalau minggu lalu ketika kami ada di Bandung, itu ada pelantikan pendeta-pendeta gitu ya, pastor-pastor gitu, dan salah satu dari gereja kita yang baru saja dilantik adalah Pastor Septian. Ya, selamat kepada Pastor Septian yang kemarin sudah dilantik di Bandung menjadi pendeta dan profesional. Saudara, dan dengan dilantiknya Pastor Septian ini, otomatis Pastor Septian akan menduduki jabatan sebagai pastoral. Kemudian saudara, ada lagi yang juga beberapa orang yang menggantikan posisi almarhum Pastor Santoso, di antaranya yaitu Bapak Andi Kristiawan sebagai Kepala Departemen Misi dan iCare Koordinator. Jadi semua iCare yang ada di gereja ini dikepalai oleh Bapak Andi. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Agus Sumadi. Beliau akan memegang asimilasi, dia sebagai Ketua Asimilasi dan Connect Lunch. Saudara, ini adalah pelayanan-pelayanan yang ditinggalkan oleh almarhum Pastor Santoso, dan ini akan dilanjutkan oleh beliau-beliau ini, ya, ketiga orang ini. Saudara, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, dari Daud, bentar yuk. Ya, kita akan belajar tentang menghadapi kegagalan. Bapak Ibu, pembahasan kita IFCF Global itu di bulan ini tentang Yosua pasal yang ke-9 gitu ya, bagaimana orang Israel itu gagal menyerang Ai. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bukannya menghadapi kegagalan karena mereka menghadapi kota Ai, tapi kita melihat agak mundur bagaimana orang Israel menghadapi kegagalan dan kegagalan dalam hidupnya gitu ya, karena tema bulan ini adalah handling failures. Saudara, mengatasi kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita hidup pasti pernah mengalami jatuh, kegagalan. Tapi bagaimana caranya, bagaimana kita meresponi kegagalan itu?
Apakah kita jatuh dan remuk, jatuh dan mundur, atau kita jatuh tapi bangun lagi, jatuh tapi bangkit lagi. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 23. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintahnya, dan tetap mengikuti segala perintahnya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini kita melihat bagaimana orang Israel, mereka baru saja keluar dari Laut Kolsom, menyeberang Laut Kolsom. Mereka senang, ada mujizat besar, mereka nyeberang di Laut Kolsom. Tapi pada hari ketiga, mereka mendapati bahwa mereka nggak menemukan air. Mereka cari dan mereka belum mendapatinya. Dan mereka datang di satu tempat dan ternyata di situ ada air. Waktu diminum airnya pahit. Dan mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Nah, saudara, ketika mereka bersungut-sungut sama Tuhan, responnya Musa adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan saat Musa berseru, Tuhan itu mencelikkan mata Musa. Tuhan mencelikkan mata Musa, di situ ada tongkat, ada kayu. Lemparkan kayu itu ke mata air itu. Saudara, jadi solusinya itu sudah ada di sana, di dekat sana. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Gak ada yang namanya jalan buntu. Dan solusinya itu ada di dekat sana. Saudara, ada di dekat sana. Jadi gak jauh-jauh dari masalah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya menghadapi masalah keuangan, jangan kita solusinya muluk-muluk. Seandainya aku bisa bekerja di Jerman, seandainya aku bisa bekerja di Arab. Sudah, jangan muluk-muluk mau ke Arab, mau ke Jerman, mau ke Australia. Solusinya itu deket-deket sini. Saudara, solusinya itu enggak akan jauh-jauh kemudian kita menangisi, berpuasa 40 hari karena enggak bisa pergi ke Jerman, enggak dapat visa ke Jerman. Udahlah, enggak usah seperti itu. Solusinya itu, saudara, deket-deket di balik masalah itu Tuhan pasti sediakan solusi. Nah, tapi bagaimana respon kita? Apakah kita bersungut-sungut, ngomel sama Tuhan, protes sama Tuhan? Ataukah kita ngambil sikap seperti Musa, yaitu berseru kepada Tuhan? Ini yang penting, respon kita. Sikap Musa, dia berseru. Saudara, waktu menghadapi masalah itu, dia enggak ngomel sama Tuhan, tapi dia berseru. Ngomel itu bukan jalan keluar, bukan solusinya. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, kita berseru, itu Tuhan mendatangkan, Tuhan melakukan sesuatu. Kata berseru itu di dalam bahasa Ibraninya itu sa'ak. Sa'ak itu artinya permintaan yang serius, urgent. Sekarang Tuhan, beri Tuhan, sekarang. Itu permintaan yang serius. Bukan permintaan ya wes lah dikasih ya enggak apa-apa. Enggak dikasih juga enggak apa-apa. Dikasih ya terima kasih, enggak dikasih ya enggak apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi itu permintaan
permintaan yang serius dan urgent. Harus Tuhan, tolong Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong. Kalau Engkau tidak nolong, aku bisa celaka ini. Tolong Tuhan. Saak, contohnya Saak, saudara. Di dalam kitab Kejadian 27 ayat 34, bagaimana Esau, yaitu Saak, dia meraung-raung. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Lah ini Saak, saudara. Jadi Saak itu ini satu permintaan yang mengerang kepada Tuhan. Berkati aku juga Bapa. Itulah Esau. Dia berseru, dia mengerang, dia menangis. Minta sesuatu itu karena dia kehilangan ini doa berkatnya Yakub. Dia kehilangan hak kesulungannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami masalah, udah jangan berantem sama istri. Udah jangan nyalakan orang lain. Itu bukan solusinya. Saat kita menghadapi masalah, langkah pertama itu saat berseru pada Tuhan, meraung, mengerang kepada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong, hanya Engkau yang bisa menolong aku. Kalau Engkau enggak menolong Tuhan, aku nanti bisa jadi, aduh Tuhan tolong aku. Ini Saak. Saudara, ketika Musa Saak dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan sebenarnya itu kayu di situ udah bertahun-tahun, cuman tidak ada orang yang tahu kalau kayu itu bisa menawarkan, bisa membuat air yang pahit itu jadi tawar. Sampai dikatakan manis karena habis saking pahitnya ya, sekarang berubah minum jadi terasa manis. Karena yang lalu itu saking pahitnya. Bapak Ibu, di sini kita melihat ketika kita berseru pada Tuhan, Tuhan itu kasih hikmat. Hingga kita bisa melihat solusi terhadap masalah kita. Bertahun-tahun kayu itu udah ada di situ, tapi enggak ada orang yang tahu kalau kayu itu adalah solusinya. Hanya ketika Musa berseru pada Tuhan, Musa diberi oleh Tuhan hikmat bahwa ini solusinya. Saudara, kalau kita berseru pada Tuhan, Tuhan itu memberi kepada kita pertama, ketenangan hati. Biasanya kalau kita ada masalah kan kita galau. Udah galau, uring-uringan, marah-marah, tidak bisa berpikir jernih, pikirannya itu galau, kalut, kemudian overthinking sama orang, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Udah nggak bisa, logikanya nggak bisa bener lah gitu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan itu memberikan kepada kita ketenangan, hati yang tenang, hati yang damai. Ketika hati kita tenang, damai, Tuhan mulai memberkati ini logika kita, otak kita untuk berpikir. Oh iya, ternyata ini yang harus aku lakukan. Nah itu, saudara, jadi ayo berseru pada Tuhan. Sampai kita merasakan kekuatan dan hadiratnya, sampai kita merasakan emosi kita stabil, psikis kita itu stabil. Ketika psikis kita stabil, jiwa kita tenang, kita itu bisa berpikir logikanya main. Kalau orang dunia untuk bisa berpikir tajam itu merokok, katanya begitu. Lah gak merokok itu siniku, aduh jadi kayak orang linglung. Begitu merokok itu langsung plong gitu. Logika dari mana gitu. Saudara, tapi ayo ketika kita datang pada Tuhan, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Tuhan memberikan kepada kita hikmat sehingga kita tahu solusi yang tepat. Yang kedua, melalui masalah, Tuhan itu mau berbicara banyak kepada kita. Melalui masalah, Dia akan memperkenalkan dirinya. Ya, coba kita baca ayatnya ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Yahweh Rafa. Saudara, jadi ini ketika ada statement ini, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, itu bahasa Ibraninya itu Yahweh Rafa, Yehova Rafa. Yehova Rafa itu diperkenalkan oleh Tuhan kepada umatnya justru saat mereka ada di Mara. Ketika mereka minum air yang pahit itu, saudara, Tuhan itu mau memperkenalkan dirinya dan Tuhan itu mau berbicara banyak. Tuhan melakukan apa Tuhan itu ngomong banyak kepada mereka. Tuhan kasih ketetapan-ketetapan. Padahal itu belum ada hukum Taurat. Tapi Tuhan udah kasih ketetapan-ketetapan kepada orang Israel. Justru ketika mereka ngalami pahitnya air itu. Saudara, kalau kita mengalami sesuatu hal yang pahit dalam hidup kita, ayo jangan cuma hanya responnya negatif. Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang sama aku, Tuhan meninggalkan aku, Tuhan gak adil. Kenapa aku yang sudah beribadah, rajin ibadah, kok aku ngalami masalah seperti ini. Sedangkan iparku yang sehari-hari gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, hidupnya makmur, kaya raya. Saudara, udah gak usah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan itu mau berbicara pada kita lewat masalah itu. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita datang pada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan apa maksudmu Tuhan? Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Bicara Tuhan, bicara. Jangan punya rasa terintimidasi. Aduh, kok aku ngalami kerugian seperti ini ya? Ada apa ya? Apa karena aku begini? Bukan kita ngalami terintimidasi. Oh mungkin aku salah ini, salah itu. Bukan. Tapi kita datang pada Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan mau ngajarin saya apa? Apa maksudmu Tuhan? Kenapa aku ngalami hal yang pahit seperti ini? Bukan karena kita terintimidasi. Wah, aku berdosa, aku begini. Bukan. Tapi Tuhan mau bicara sesuatu. Saudara, kadang-kadang dan sering anak Tuhan kalau hidupnya itu enak, dia gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau hidupnya lagi ada masalah, baru dia itu peka suara Tuhan. Tuhan mau ngomong apa aja dia nurut, dia peka. Tapi ketika dia hidupnya seneng, aku diberkati Tuhan kok. Buktinya bisnisku lancar, pekerjaanku lancar. Saudara, tapi waktu dia ngalami masalah, baru cari kehendak Tuhan itu apa. Ada orang yang tipenya seperti itu, ya kayak Simpson lah. Setiap kali dia patah hati, dikecewakan oleh wanita, dikhianati oleh wanita, baru kemudian Alkitab berkata berkuasalah roh Tuhan atas Simpson. Dan dia menjadi kuat dan dia mengalahkan Filistin setiap kali dia patah hati. Saudara, dia patah hati udah 3 kali dengan wanita itu ya. 3 kali dia dikhianati. Saudara, Bapak Ibu, mari dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah, mengalami hal yang pahit, ya, kita mau untuk, bukan introspeksi, tapi ini loh, Tuhan mau bicara apa pada saya? Apa maksud Tuhan? Dan Tuhan memperkenalkan pribadinya. Akulah Jehovah Rafa. Aku adalah Allah yang menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan luka fisik, tapi juga luka batin. Aku yang akan menyembuhkan sakitmu. Bukan hanya sakit fisik, sakit batin. Itu jauh lebih parah. Saudara, ada orang itu yang karena COVID itu udah 3 tahun yang lalu, bener ya, 2021, sekarang 2024, iya, udah 3 tahun yang lalu kan COVID. Tapi ada yang sampai sekarang itu masih ke psikiater, dan sampai sekarang itu masih harus minum obat tidur, obat penenang.
dampaknya COVID itu loh. COVID-nya sudah enggak ada di Indonesia. Tapi dia masih minum obat tidur, masih ke psikiater. Saudara, ini loh sakit psikis. Itu lebih parah, itu lebih sulit disembuhkan. Akulah Jehovah Rafa. Mari Bapak Ibu, kita mau ketika kita mengalami masalah, lebih peka sama Tuhan. Tuhan mau memperkenalkan dirimu ya Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi, pribadi Tuhan lebih lagi. Tuhan mau bicara apa? Saudara, nah ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, melalui ini tadi, dikatakan, aku mencobai mereka. Keluaran 15 ayat 25 dikatakan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba. Mencoba itu, bahasa aslinya itu nasa. Nasa itu artinya menguji. Dan nasa, kata kerja ya, dia itu menggunakan tensis piel. Seperti saya seringkali mempamakan kalau piel itu jatuh remuk, berkeping-keping. Bukan hanya berkeping-keping, kalau berkeping-keping mungkin masih bisa dilem. Tapi ini udah remuk gitu, udah kayak debu. Udah gak bisa lagi disatukan. Lah itu nasa itu penekanannya lebih, piel itu penekanannya lebih kuat. Jadi kalau ini, di sini Tuhan menguji, ini benar-benar ujian. Bukan small test, bukan tes kecil, tapi ini benar-benar ujian. Saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sesuatu hal, Tuhan itu menguji kita gimana respon kita. Gimana respon hati kita. Kalau respon hati kita setiap kali kita mengalami hal yang gak enak, setiap kali kita mengalami masalah, kita menyalahkan Tuhan dan kita bertengkar sama pasangan, saudara, sampai kapan? Itu berputar-putar di padang gurun. Menyalahkan Tuhan, bertengkar, berantem sama pasangan. Hidup di padang gurun. Saudara, Tuhan itu menguji kita. Ayo nak, ini ujian, kamu harus lulus. Ya kalau ujian sekolah sih ada jadwalnya. Kapan UTS? Kapan ujian akhir? Ada jadwalnya, jauh-jauh hari kita udah ada schedule-nya. Saudara, tapi kalau ujian iman, ujian kehidupan itu kita enggak terjadwal. Ketika kita mengalami masalah, kita harus sadar di balik itu semua, Tuhan itu menguji respon hati kita. Ayo jangan mengalami kepahitan hati. Orang itu memang nyebelin. Orang itu memang kebangetan dia. Kebangetan dia, sikapnya memang kebangetan. Tapi ayo jaga hati. Jangan sampai terpancing emosi. Jangan sampai mengalami kepahitan hati. Karena apa? Tuhan menguji hati kita. Bapak Ibu, ini yang perlu kita sadari. Nah, orang Israel gagal. Ya. Di Marah itu mereka gagal. Marah itu artinya pahit, ya kan? Nah, peristiwa ini diulang lagi. Ini kan Keluaran pasal 15 yang tadi kita baca itu. Pasal 17 terulang lagi dalam peristiwa Masa dan Meriba. Sama, mereka nggak nemu air di padang gurun tuh, mereka nggak nemu air, saudara. Tapi di sana ya sama, malah lebih parah lagi. Enggak hanya cukup bersungut-sungut, mereka udah siap batu. Tinggal melempari Musa dengan batu. Sampai Musa itu ketakutan. Musa saak lagi sama Tuhan, berseru lagi. Tuhan tolong, Tuhan sebentar lagi aku mati. Ini dilempari batu ini. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya itu orang Israel. Memang Bapak Ibu, apa namanya itu ya, air itu adalah sumber, air itu adalah kebutuhan yang vital. Tapi apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Tahu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dari diri kita. Dan Tuhan tahu kalau kita masih bisa menanggungnya, masih bisa bertahan. Saudara, sabar. Habis dari Marah, besoknya mereka ke Elim. Mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Sabar, besok mereka ketemu
ketemu Elim, mereka tiba di Elim, di sana ada 12 mata air, itu cuma selisih 20 kilo dari Mara. Tapi mereka udah terlanjur bersungut-sungut sama Tuhan. Bapak Ibu, kenapa toh? Mereka kan dipimpin oleh tiang awan, tiang api, ya kan? Kenapa tiang awan, tiang apinya itu berhenti di Mara? Kenapa berhenti di Mara? Sehingga mereka mencicipi air yang pahit itu. Bapak Ibu, Mara itu bukan tujuan akhir. Mara itu cuma tempat transit tok. Tuhan mau menguji mereka, Tuhan ingin melihat ketulusan mereka, di mana kepercayaan mereka, di mana ketaatan mereka. Ini cuma tempat transit, ini bukan ending, ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu di Kanaan. Jadi kalau cuma transit di sini, ini sementara. Tapi mereka sudah menghakimi Tuhan. Mereka mengatakan, kami binasa, kami sebentar lagi mati, kami sebentar lagi mati. Saudara, seringkali ketika kita mengalami masalah, kita merasa ini ending hidup kita. Mati aku Tuhan, ini ruginya puluhan juta, ini mati aku. Hidup kita itu bukan di Mara. Mara itu bukan endingnya. Endingnya itu di Kanaan. Ini cuma pit stop, ini cuma tempat berhentian, ini cuma tempat transit. Saudara, sebab itu ayo jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Responnya negatif. Sehingga yaitu menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, saya masih ingat pesan yang diberikan Koko kepada saya ketika saya pertama kali awal-awal ditinggal almarhum itu ya. Koko itu pagi-pagi itu telepon terus ngomong, "Me, ini bukan ending hidupmu. Ini kamu memulai satu bab yang baru. Yang Tuhan mau menulis cerita hidupmu yang baru. Kamu sekarang nggak tahu sih di bab yang baru itu Tuhan mau menulis cerita hidupmu seperti apa. Tapi percayalah, ending hidupmu bukan di sini. Waktu itu kan saya masih pergumulan, mau di Surabaya apa Semarang, Surabaya apa Semarang. Kalau memang di Surabaya ya saya harus segera mendaftarkan kedua anak saya untuk sekolah di Surabaya. Kan gitu saya harus mengatur semuanya langkah-langkah saya ketika saya pindah ke Surabaya. Bingung kan gitu kan. Habis ditinggal mati suami, keadaan jemaat itu juga trauma. Kemudian saya harus bingung antara menetapkan Surabaya apa Semarang. Yang Aaronnya minta di Semarang aja, yang Elvennya, oh gak apa-apa mah, Surabaya boleh, Semarang boleh. Tapi kalau mau lebih enak lagi mah, kita pindah ke kota yang tidak pernah dikunjungi Papa. Sehingga kita itu bisa menghilangkan kenangan sama Papa gitu loh. Elvennya bilang gitu, lah di Surabaya tuh masih ada tempat-tempat yang sering dikunjungi Papa, apalagi Semarang. Wis kita pindah kota aja, lala tambah mumet saya. Saudara, nah tapi ya itu, Koko itu berkata, ini bukan ending hidupmu, ini baru permulaan. Saudara, sama. Ketika kita saat ini ngalami satu masalah yang gak enak sekalipun, ya kita merasa aku terpuruk Tuhan, ini titik terendahku, ini belum nak. Endingmu itu di Kanaan, bukan di sini, bukan di Mara. Saudara, dan peristiwa ini terulang lagi di Masa dan Meriba. Mereka bertengkar sama Musa, mereka mau melempari Musa dengan batu itu udah siap-siap itu, saudara. Udah siap-siap dilempari batu, mereka udah nemuin batu tinggal ngelempari Musa, Musanya berdoa, saudara. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa itu mata air, kamu pukul ya, itu gunung batu itu kamu pukul dengan tongkatmu nanti keluar air. Bapak Ibu, Masa, Meriba, Masa itu artinya menguji, mencobai. Ya dari kata nasa itu, masa, nasa. Artinya menguji, mencobai. Mereka di sana, mereka mencobai Tuhan. Ada Tuhan enggak toh? Tuhan itu sayang enggak toh? Tuhan itu peduli enggak toh? Meriba itu dari kata rib, artinya berselisih, bertengkar. Apakah setiap kali kita menghadapi masalah, kita itu selalu mencobai Tuhan?
ada Tuhan enggak toh? Kenapa Tuhan biarkan aku ngalami seperti ini? Di mana Tuhan? Di mana keadilan-Mu? Di mana kuasa-Mu Tuhan? Ya, statement-statement kita itu ngetes Tuhan, menguji Tuhan. Tuhan itu benar enggak tahu berkuasa? Lah kalau berkuasa kok aku selalu ngalami seperti ini? Atau kalau enggak, setiap kali kita ngalami masalah, kita berantem sama orang lain. Yang jadi sasaran itu pertama itu pasti pasangan, kedua anak-anak. Ya pasti jadi berantem itu, yaitu keluarga itu jadi sasaran. Nyalakan orang lain, nyalakan keadaan. Bapak Ibu, ayo jangan setiap kali kita ngalami masalah, kita selalu melakukan dua hal ini. Menyalahkan Tuhan, mencobai Tuhan, di mana kuasa-Mu Tuhan? Di mana kebaikan-Mu? Kenapa aku ngalami ini? Atau yang kedua, kita berantem dengan pasangan kita. Saudara, mereka selalu gagal dan gagal dan gagal. Dan setiap kali mereka ngalami masalah, mereka selalu melakukan ini, mencobai Tuhan, berantem sama Musa, mencobai Tuhan, berantem sama Musa. Sampai akhirnya dalam Bilangan 14, dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang telah kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihat aku. 10 kali mereka itu nguji Tuhan. Berapa kali kita itu meragukan kebaikan Tuhan. Berapa kali kita itu mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang sama aku. Berapa kali seperti itu. Saudara, orang Israel dihitung sama Tuhan sekali, 2 kali, sampai 10 kali. Udah wes kamu tidak usah masuk tanah Kanaan. Dihitung loh sama Tuhan. Bapak Ibu lah Tuhan mau menghitung berapa kali kita protes. Aduh, celaka kita. Saudara, nah yang menarik Bapak Ibu, semua nama-nama tempat di padang gurun itu, Masa, Meriba, Mara, Kades Barnea dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah semua itu padang gurun semua. Semua tempat persinggahan mereka itu enggak ada namanya. Itu padang gurun. Yang ada namanya itu gunung itu loh, Gunung Sinai, Gunung Nebo, gunungnya itu ada namanya. Tapi kalau padang gurun itu, semua itu namakan padang gurun Sin. Tapi kenapa ada istilah Mara, Meriba, Masa, dan lain sebagainya? Kenapa ada tempat namanya? Padahal aslinya itu tempat enggak ada namanya. Mereka yang kasih nama. Dan namanya itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi di situ. Oh ini Meriba. Kenapa dinamakan Meriba? Karena di sini kita berantem rame sama Musa. Sampai mau melempari Musa dengan batu. Oh di sini namanya Masa. Kenapa kok dinamakan Masa? Karena di sini kita ngetes Tuhan, mencobai Tuhan. Oh di situ namanya Mara. Kenapa kok dinamai Mara? Karena mata airnya pahit. Bapak Ibu, namanya kok elek-elek ya. Nah, namanya ngasih nama tempat itu kok jelek-jelek. Apakah dalam hidup kita, ketika kita mengalami sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang kita ingat itu adalah yang jelek-jelek dalam hidup kita. Karena setiap kali kita mengalami masalah, respon kita memang jelek. Respon kita memang negatif. Di tahun 2021, aku hampir cerai sama istriku. Aku berantem rame, aku hampir cerai. Karena di tahun itu ada COVID dan ekonomi berantakan, aku hampir cerai sama istriku. Di tahun 2024 bisnisku itu kolaps dan aku mau bunuh diri, aku hampir bunuh diri. Loh kok elek-elek semua gitu loh. Saudara, yang diingat itu yang mau bunuh diri lah, yang mau cerai lah, yang mau ini. Kok gak ada ya hal-hal yang manis-manis gitu. Ya makanya orang Israel itu kenapa kok gak mau memberi nama tempat itu Bu? Apa ya misalnya ya kelimpahan, mujizat,
kelepasan, pengharapan gitu ya. Lembah pengharapan di sini misalnya kemenangan dan lain. Kok ngasih nama kayak elek-elek, jelek-jelek artinya. Pahit, berantem, mencobai, bersungut-sungut. Saudara, beda ya, beda dengan Daud. Daud juga mengalami masalah dalam hidupnya. Satu kali ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Saul dan dia tiba di satu gunung. Dia hampir terkepung, itu Saul sudah ngepung gunung itu. Bukit itu udah dikepung oleh Saul. Sudah terkepung Daud itu tinggal ditangkap gitu toh. Tapi kemudian Tuhan menolong, ada berita, ada orang kirim kabar ke Saul, cepat pulang ke negeri. Karena kita diserang oleh Filistin, kita diserbu oleh Filistin. Sebentar, ini tinggal aku nangkep Daud. Enggak, Tuanku Raja. Ini kalau Tuanku Raja enggak pulang, enggak cepet-cepet pulang, kita kalah. Kota bisa diserang oleh Filistin. Dan akhirnya mereka enggak jadi menangkap Daud. Oleh Daud, tempat itu dinamakan Gunung Batu Keluputan. Jadi saudara, di sini, di gunung ini, Daud mengalami di mana aku udah terkepung oleh Saul, udah dikepung, udah ditangkap, mau ditangkap. Tapi Tuhan meluputkan aku. Loh Bapak Ibu, ayo kita harus punya pengalaman-pengalaman indah berjalan bersama Tuhan. Tuhan, di tempat itu Tuhan aku ngalami bahwa Engkau memberi aku kelepasan. Di tempat itu Tuhan aku ngalami kemenangan. Di tempat ini Tuhan aku ngalami pemulihan. Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Daud. 1 Samuel 23 mengatakan, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Kenapa? Di sini ada satu peristiwa penting. Apa? Ini namanya Gunung Batu Keluputan. Kenapa? Karena waktu Daud terkepung oleh musuh, dia bisa luput. Oh, kalau Daud bisa ngalami, aku juga. Ketika aku terkepung oleh musuh, mulai masalah, gak ada jalan keluar, sini buntu, gak ada yang bisa menolong. Tuhan akan meluputkan aku dari masalah itu. Loh kan apik toh Bapak Ibu. Ayo kita mau punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan, pengalaman yang romantis gitu loh, pengalaman yang baik dengan Tuhan. Bukan pengalaman-pengalaman yang berantem lah, yang mencobai lah, yang pahit lah. Tapi kita mau punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Sama-sama ngadepi masalah, baik Daud, baik orang Israel, tapi responnya beda. Saudara, dan orang Israel selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Sampai mati mereka gagal menangani masalahnya. Sampai mati hidupnya berputar-putar dengan masalah. Apa kita mau hidup kita itu hanya berputar-putar dengan masalah? Sampai mati, isinya itu cuma berantem sama istri. Sampai mati, isinya itu cuma sakit hati sama menantu. Sampai mati, isinya cuma kepahitan hati sama suaminya. Kepahitan hati sama menantunya. Lah apa kita mau seperti itu? Saudara, dan celakanya, ini peristiwa ini diulang oleh generasi kedua Israel. Dalam Bilangan 20 ayat 2-6 di tempat yang sama, Meriba, saya enggak tahu ya, dulunya itu mungkin 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Musa udah buat mujizat di Meriba. Ada mata air, mereka tiba di situ mata airnya hilang mungkin ya. Kok mereka ngalami lagi kehausan? Dan ini generasi kedua. Jadi misalnya kalau saya jadi gembala ini ya, nah ini generasi pertama. Generasi kedua itu misalnya itu ya anak sekolah minggu dulu. Anak sekolah minggu kita ya udah jadi dewasa, kemudian anak sekolah minggu kita itu
yang sekarang usianya 10 tahun, selisih sama saya itu 30 tahun di bawah saya. Terus mereka itu maki-maki saya. Ayo Tris, mana ini airnya? Ayo airnya mana? Habis ini kita mati, mau tak samati batu apa? Mau tak lempari batu apa? Loh saudara, aku dimaki-maki sama anak yang usianya 30 tahun di bawahku. Itulah yang dialami oleh Musa. Akhirnya Musa terpancing emosinya dan Musa gagal masuk tanah Kanaan. Karena generasi kedua ngulangi kesalahan yang sama yang dialami oleh bapak ibunya dulu. Mereka lihat responnya papa mamanya terhadap Musa itu seperti itu. Oh, diulangi lagi. Masalahnya sama, diulangi lagi. Bapak ibu, anak-anak kita itu adalah peniru yang ulung. Mereka itu melihat cara kita merespon terhadap masalah itu gimana. Dan mereka ngulangi kesalahan yang sama. Tapi akhirnya mereka bisa menang generasi kedua. Mereka bisa menang. Butuh waktu puluhan tahun bagi Israel itu untuk bisa menang terhadap kegagalannya. Ini generasi kedua. Akhirnya mereka menang. Pada satu kali, Bilangan 21 mengatakan, dari sana mereka ke Beer. Beer itu artinya sumur. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Ini lagi haus juga. Ini sumur tapi sumurnya kering. Ada sumur tapi enggak ada airnya. Tuhan ngomong ke Musa, kumpulkan, aku akan beri air. Dan apa yang dilakukan oleh orang Israel, generasi kedua ya. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. Saudara, ini mereka mengalami masalah yang sama, tapi kali ini mereka nyanyi. Mereka memuji Tuhan dengan iman. Yang mereka lihat itu sumur kering, tapi mereka menyanyi, berbual-bualah hai sumur, berbual-bualah hai sumur. Dan akhirnya keluar airnya itu, meluap. Padahal orang lain, raja-raja, bangsawan-bangsawan, mereka mengeduk sumur itu dengan tongkatnya itu loh, tongkat kerajaan. Keduk, mungkin gak ada sekop atau gimana. Keduk, gak ada air. Tapi ketika mereka ngalami itu, mereka menyanyi, memuji Tuhan dan muncul air itu. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita, ketika kita ngalami masalah, ubah respon kita. Bukan lagi bersungut-sungut, saat berseru pada Tuhan. Next level, menyanyi. Saudara, memuji Tuhan. Mengatakan Tuhan baik, walaupun di sini sakit, walaupun di sini pedih. Itu kualitas pujian kita itu, wow, berkualitas banget bagi Tuhan. Karena kita nyanyi dari hati. Saudara, dari hati-hati yang pahit, hati yang sedih, tapi kita masih bisa mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, saudara. Dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Mereka bisa menikmati air itu. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita, ubah respon kita ketika kita mengalami masalah. Ubah respon kita, paradigma kita ketika kita menghadapi masalah. Jangan kita hanya berputar-putar sampai mati, tidak bisa menang terhadap masalah itu. Tapi kita mau diubah responnya, sehingga kita mengalami kemenangan terhadap masalah. Sebagai kesimpulan, Tuhan itu selalu memberikan solusi di setiap masalah. Ya. Jadi jangan kita putus asa. Melalui masalah, Tuhan itu akan berbicara dan memperkenalkan dirinya pada kita. Sebab itu mari kita peka, cari kehendak Tuhan. Miliki respon yang baik saat menghadapi masalah. Supaya kita itu bisa lolos dalam ujian. Kita bisa ngalami next level. Bila kita pernah gagal saat menghadapi masalah, jangan putus asa. Ayo bangkit.
introspeksi, perbaiki kesalahan, perbaiki respon kita. Supaya kita bisa menang dan mengalami next level. Amin firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Mari kita siapkan hosti dan anggur kita. Bapak Ibu, siapa yang belum mendapatkan hosti dan anggur bisa mengangkat tangan. Petugas akan melayani. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau menanggung segala kegagalan demi kegagalan kami. Engkau memberikan kepada kami jaminan, jaminan yang pasti, jalan keluar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, kuduskan hati kami, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar bunyi firman Tuhan. Pada malam ketika Yesus diserahkan, Dia mengangkat roti itu, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para rasulnya sambil berkata, "Terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu." Dengar bunyi firman Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita
kita angkat cawan itu. Inilah darah Kristus yang ditumpahkan untuk mengampuni dosa kita. Segala kutuk, sakit, penyakit, dan kelemahan sudah ditanggung oleh darah Kristus. Darahnya menghapus dosa kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun kelam seperti kain kesumba, akan putih seperti salju. Terima kasih buat harga pengampunan-Mu Tuhan. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, kasihmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya.